Fans sudah siap menyambut. Tapi proses naturalisasi Tijs Dalinga menjadi WNI belum bisa dipastikan terwujud. Kenapa? Kabar seputar striker Bologna FC, Tijs Dalinga, sebagai salah satu pemain keturunan yang tengah dipantau PSSI untuk proses naturalisasi kembali mencuat ke permukaan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan apakah proses itu benar-benar sedang berlangsung atau tidak. Nama Dalinga sudah ramai diperbincangkan netizen Indonesia di berbagai platform media sosial sejak awal bulan ini, setelah sejumlah akun sepak bola menyebut bahwa striker asal Belanda tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dan masuk radar PSSI. Spekulasi semakin liar setelah beberapa pemain keturunan sebelumnya seperti Ragnar Oratmangoen, Nathan Choyaon, dan Ivar Jenner sukses membela Merah Putih, sehingga publik berharap Dalinga bisa menyusul sebagai tambahan amunisi di lini serang timnas. Namun, dalam wawancara terbaru bersama PSSI TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban yang cukup diplomatis dan cenderung menahan diri saat ditanya langsung, apakah Dalinga benar-benar sedang diproses? Menurutnya, selama surat resmi belum masuk ke PSSI, ia memilih tidak membocorkan apapun ke publik demi menjaga kredibilitas federasi dan mencegah ekspektasi berlebihan yang bisa berujung pada kekecewaan. Dalam wawancara yang disiarkan melalui kanal resmi federasi, Erick menegaskan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar soal Dalinga karena status administrasinya belum jelas. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi kami dari PSSI kita menjaga, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI punya prinsip untuk tidak membocorkan proses yang belum final karena terlalu banyak kejadian sebelumnya di mana kabar naturalisasi sudah ramai dibahas namun berujung gagal. Dengan tinggi 1,85 meter dan gaya bermain sebagai target man klasik, Dalinga dianggap cocok mengisi kekosongan striker murni di timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan pemain sayap untuk mencetak gol. Respons netizen pun beragam, sebagian mendukung penuh langkah PSSI bila benar memproses Dalinga, sementara lainnya mengingatkan agar tidak terlalu cepat membangun ekspektasi. Banyak pula yang menyoroti pentingnya transparansi agar tidak terjadi kebingungan seperti pada proses naturalisasi Kelvin Verdong sebelumnya. Erick menyebut bahwa selama dokumen belum masuk, pihaknya tidak bisa memastikan apakah Dalinga sedang diproses atau tidak. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor membocorkan kapan laga Garuda versus Kuwait digelar. Alex Pastor membagikan unggahan Instastory mengenai persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Kuwait yang digelar September 2025 mendatang. Asisten pelatih asal Belanda itu mengaku tidak sabar menatap laga uji coba sebelum timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Tidak sabar, tulis Alex Pastor yang menampilkan gambar dua laptop dan buku untuk menganalisis. Meski begitu dalam unggahan tersebut, Alex Pastor tidak sengaja membocorkan laga timnas Indonesia versus Kuwait akan digelar pada 6 September 2025. Hal ini tertera dalam laptop Alex Pastor, juga pertandingan digelar di Surabaya. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir sudah menjelaskan bila timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya pada September mendatang. Namun belum diketahui pasti tanggal dan jam kick-off laga tersebut. Dengan kabar ini, maka timnas Indonesia dipastikan akan memaksimalkan jendela FIFA Matchday pada September 2025. Menurut kalender FIFA, pertandingan dari 1 hingga 9 September 2025 akan masuk jendela FIFA Matchday. Dua laga uji coba akan jadi persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak melakoni pemusatan latihan, TC, sebagaimana tim-tim lain. PSSI beralasan bahwa kedua lawan uji coba cukup mirip karakteristiknya dengan calon lawan-lawan di putaran keempat. Sementara itu, agenda yang juga berdekatan secara tempat dan waktu adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dimainkan timnas U23 Indonesia. Ajang tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Laos pada 3 September 2025, Makau pada 6 September 2025, dan Korea Selatan pada 9 September 2025. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Premier League, Crescencio Summerville menjadi sorotan PSSI. Setelah Crescencio Summerville dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Summerville secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Summerville dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ula Romeni. Jika proses naturalisasi ini terwujud,
Summerville berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 382,40 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie dan Premier League menjadi daya tarik utama. Supporter berharap, kehadiran Summerville dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kiper timnas Indonesia, Marten Paes, mengungkapkan misi mulia untuk sepak bola tanah air. Hal tersebut disampaikan Marten Paes saat diwawancarai salah satu media Amerika Serikat, saat jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang FC Dallas itu mengatakan dirinya ingin meninggalkan warisan pengalamannya untuk sepak bola Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Marten Paes pun menegaskan misinya yakni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan menciptakan warisan inspiratif bagi generasi muda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memainkan pertandingan di putaran keempat pada Oktober mendatang. Pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Sebagai catatan, timnas Indonesia tergabung di grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga berada satu grup dengan tim Timur Tengah lainnya yakni Irak. Marten Paes mengaku sangat menantikan laga panas ini terutama setelah pengalaman mengesankan saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah pada September 2024, di mana ia juga melakoni debut pertamanya sebagai warga negara Indonesia. Marten Paes mengenang dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di Arab Saudi, yang membuat tim merasa bermain di kandang sendiri meski berstatus tamu. Yang paling berkesan bagi Marten Paes adalah momen menepis penalti Salam Al-Dawsari, pemain bintang Arab Saudi yang membuat debutnya semakin berkesan. Tak hanya di Jeddah, Marten Paes juga mengenang pengalaman magis saat membela Garuda di hadapan 80.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan serta tampil di hadapan 60.000 penonton saat berlaga di Cina. PSSI, Erick Thohir, membagikan perkembangan terbaru terkait rencana pihaknya menaturalisasi dua pemain untuk timnas Indonesia demi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir ingin menaturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia, dengan satu diantaranya adalah Mauro Zilstra, namun identitas 2 personil lainnya masih dirahasiakan. Tetapi pada beberapa waktu lalu, media Belanda, Voetbal Primeur, mengabarkan bahwa winger FC Utrecht, Miliano Jonathans, sedang didekati PSSI. Miliano yang lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004, mempunyai asal-usul Indonesia dari Depok, Jawa Barat. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder yang tayang pada Senin, 4 Agustus 2025. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bakal menjalani beberapa proses, dimulai dari wawancara dengan pemerintah. Setelah itu, Erick Thohir bakal mengajukan naturalisasi kedua pemain itu ke Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, yang akan meneruskan ke Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas. Erick Thohir menyebutkan Supratman bakal meminta persetujuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena sudah ada surat, baru interview, ucap Erick Thohir. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menkum, Menkum ke Bapak Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR, tuturnya. Untuk naturalisasi Mauro Zilstra, Erick Thohir mengatakan bahwa Prabowo telah memberikan lampu hijau dan menyerahkannya ke DPR, tapi DPR sedang masa reses. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR cuma karena DPR sudah reses. Jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain, ungkap Erick Thohir. Naturalisasi ketiga pemain itu diyakini sebagai jalan pintas PSSI untuk mencari pengganti Ula Romeni yang terancam absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025 akibat cedera.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir konfirmasi sudah menemukan sosok direktur teknik yang baru. PSSI memang sudah mencari sosok direktur teknik sejak awal 2025. Namun, PSSI masih belum menemukan sosok yang tepat. Sedikit demi sedikit, PSSI telah melengkapi sosok yang mengisi jabatan teknis. PSSI telah merekrut Jordi Crauf sebagai Technical Advisor, penasehat teknis, PSSI. Setelah itu, PSSI juga telah menunjuk Simon Tahamata sebagai Head of Scouting, Kepala Pemandu Bakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya mengakui bahwa pihaknya telah sepakat dengan Direktur Teknik yang baru. Sosok Direktur Teknik tersebut sudah tanda tangan kontrak beberapa hari yang lalu. Iya kan Technical Direktornya juga baru mau datang gitu, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari YouTube Bola Bung Binder. Kita baru tanda tangan berapa hari yang lalu, lanjutnya. Meski begitu, Erick Thohir masih bungkam dengan sosok Dirtek yang baru. Orang nomor satu di PSSI tersebut juga beberkan tugas Dirtek yang baru. Pihaknya ingin agar membantu Timnas Indonesia perform di bulan Oktober dan November. Pada bulan November, Timnas Indonesia Senior bakal bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dia menjaga tim nasional performance dulu Oktober, kualifikasi Piala Dunia 2026, November, Piala Dunia U17 2025, ujar Erick Thohir. Nanti mulai Desember tahun depan dia mulai lagi. Setelah oke meramu sistem tim nasional seperti apa mainnya. Ya, apapun yang nanti dia rumuskan dan dia percaya diri bisa nerapin di tim nasional baru dia mulai bicara ke daerah. Ini loh playbooknya, lanjutnya. Nah itu kan perlu waktu semua. Tapi kan itu semua tapi harus tetap berjalan dengan prestasi yang sedang terjadi hari ini. Terus termasuk nanti wawancara direktur teknik bersama-sama itu ya kita sama-sama wawancaranya. Jangan nanti datang direktur teknik ribut lagi. Sama. Iya, benar. Betul-betul. Kan kita ini membangun teamwork, tutupnya. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha. Ratu Tisha belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Saya mewakili Pak Ketum Erick Thohir, ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference pada minggu-minggu ini, ujar Ratu Tisha dalam YouTube Bola.com. Untuk namanya ya nanti. Kalau sudah fix mau, mudah-mudahannya mau, doakan saja, kata wanita berumur 39 tahun tersebut. Ratu Tisha menyebut sekarang Timnas Indonesia tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pelatih sekarang mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia. Belum komunikasi. Nanti kalau sudah ada dan sudah komunikasi dan kami tawarkan apa saja misi skuad Garuda, baru target. Imbuh Ratu Tisha. Pelatih sekarang mempunyai standar tinggi, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur Ratu Tisha. Yang jelas ada kurang lebih ada 3 pemain yang akan jalani komunikasi. Semua pemain berkualitas, andalan di klub, tegasnya Ratu Tisha. Pelatih Irak ketar-ketir dengan kondisi pemain pilarnya jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak dibayangi persiapan yang kacau menjelang persaingan grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Singa Mesopotamia akan bersaing dengan Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Di putaran keempat kualifikasi mendatang, Timnas Irak lebih dulu berjumpa Timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City pada 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari kemudian, mereka bertemu Arab Saudi di tempat yang sama. Kabar terbaru datang dari persiapan Timnas Irak. Pelatih mereka, Graham Arnold cukup khawatir mengenai terkait kondisi beberapa pemain pilar di skuad Lions of Mesopotamia menjelang dimulainya persiapan play lanjutan kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Irak berada di grup kedua playoff Asia, bersama tim-tim nasional lainnya. Arab Saudi dan Indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan di Stadion Al-Jawara di Jeddah dari 8 hingga 14 Oktober. Pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, akan tiba di ibu kota, Baghdad, pada 11 Agustus, setelah liburannya berakhir, yang saat ini dihabiskannya bersama keluarganya di Australia. Arnold akan kembali bekerja, sementara asistennya terus memantau situasi para pemain Irak, baik di dalam maupun luar negeri. Tentunya sang pelatih ingin memastikan semuanya berjalan lancar sebelum menuju latihan yang sebenarnya,
dan pertemuan pertama, yang akan berlangsung pada awal September. Langkah pertamanya adalah memantau pertandingan di Piala Super Irak, yang akan menjadi saksi partisipasi 6 tim teratas di klasemen Liga Primer Irak untuk musim 2024-2025. Namun Arnold mengkhawatirkan kebugaran 5 pemain tim nasional Irak, terutama karena mereka belum menentukan status, belum memiliki klub, atau masa depan mereka belum ditentukan sejak lama. Nama-nama yang paling menonjol adalah pemain Como asal Italia, Ali Jassim, yang tidak berpartisipasi dalam persiapan tim untuk musim baru karena bergabung dengan pemusatan latihan tim Olimpiade Irak di Tunisia dan saat ini berada di Basra, ungkap seorang sumber dari media Irak, Win-Win. Meskipun demikian, sang pelatih tidak puas dengan situasinya. Hal yang sama juga terjadi pada pemain Heerenveen asal Belanda, Hussein Ali, yang mengakhiri karirnya bersama tim dan sedang mencari klub baru. Pelatih Australia tersebut memintanya untuk segera mencari tim baru agar ia dapat lebih tenang menghadapi situasinya. Lanjut sumber tersebut. Asosiasi Sepak Bola Irak sebelumnya telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Piala Raja Thailand ke-51, yang akan diselenggarakan di Thailand pada 1 hingga 9 September, sebagai persiapan untuk melakoni ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Exco PSSI Arya Sinulinga akan pergi ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang akan diproyeksikan membela timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga mengatakan, dirinya akan pergi ke Eropa pada akhir Agustus mendatang guna memantau pemain yang memiliki darah Indonesia. Saya akan ke Eropa, melihat pemain yang ditargetkan untuk perkuat timnas di round 4. Berangkatnya mungkin akhir Agustus 2025 karena visa belum turun, kata Arya dikutip dari Antara. Meski begitu, Arya Sinulinga enggan merinci siapa-siapa saja pemain yang masuk radar PSSI. Namun, ia memastikan bahwa pemain yang akan dipantau merupakan pilihan langsung dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Belum ada yang bisa dibocorkan secara detail, namun ada 2 pemain di Italia yang akan saya temui, lanjutnya. Selain itu, pria berkacamata itu juga akan menyempatkan diri ke Belanda untuk mengunjungi Mauro Zijlstra. Satu pemain calon naturalisasi itu memang saat ini bermain di kompetisi teratas Liga Eredivisie Belanda. Saya mau berjumpa dengan Mauro agar tidak berubah pikiran soal naturalisasi. Jangan sampai kita mencari yang nggak ada, sementara yang ada lepas, terang Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik soal proses naturalisasi 4 calon pemain timnas Indonesia termasuk Mauro Zijlstra ini sudah masuk ke DPR RI. PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 4 pemain yang tengah diproses naturalisasi. 4 pemain keturunan yang tengah dinaturalisasi ini yakni Mauro Zijlstra, Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol. Mauro Zijlstra diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Untuk pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Untuk itu, Mauro Zijlstra tengah diproses naturalisasinya, dan diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda Muda dalam turnamen tersebut. Sementara itu, 3 nama lainnya diproyeksikan untuk timnas putri Indonesia. Sedangkan Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol diketahui pemain kelahiran 2003 dan 2002. Proses naturalisasi keempat calon pemain ini telah dimulai sejak awal Juli 2025 lalu. Sebelumnya proses naturalisasi para pemain timnas Indonesia ini dipastikan sudah selesai di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan dilanjutkan ke Kementerian Hukum, Kemenkum. Erick Thohir pun akhirnya memberikan kabar baik terkait proses naturalisasi ini sudah mendapat restu dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ini karena Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat Presiden, Surpres, kepada DPR RI untuk dilanjutkan proses naturalisasinya. Setelah dikirimkan ke DPR RI ini, nantinya proses naturalisasi akan dibahas di Komisi 13 dan Komisi 10. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri. Ini sudah ada di DPR, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Ini memang menjadi kabar baik, karena para pemain diharapkan bisa segera memperkuat tim Merah Putih. Namun, orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa proses naturalisasi tersebut belum bisa dilanjutkan. Hanya saja kan DPR-nya sedang reses, kata Erick Thohir. Jadi nanti di proses bulan Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Kita tunggu, tuturnya. Meski sempat mengaku gigih akan membela daerahnya,
Striker West Ham United Crescencio Summerville kini justru santer dikabarkan akan dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Jika resmi-resmi dinaturalisasi, kehadiran Crescencio Summerville diakini bakal menambah kekuatan skuad Garuda, terutama jelang laga penting di round 4 bulan Oktober mendatang. Kabar ini rupanya menarik perhatian publik di Malaysia. Sejumlah netizen di negeri jiran itu menyoroti proses naturalisasi pemain yang dinilai begitu mudah dilakukan oleh Indonesia. Mengapa begitu mudah bagi negara Indonesia naturalisasi pemain? Pemain pun berkualitas? Komentar salah satu netizen Malaysia di pemberitaan mengenai Crescencio Summerville, dilansir dari suara.com. Media Malaysia, Makan Bola, turut mengulas peluang Crescencio Summerville tampil membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4 tersebut. Menurut media tersebut, Crescencio Summerville merasa kecewa terhadap Federasi Sepak Bola Belanda. Alasan itulah yang mendorongnya mantap berseragam merah putih. Dilaporkan baru-baru ini, Crescencio Summerville sangat tidak puas dengan Federasi Sepak Bola Belanda karena ia terobsesi bisa membela tim nasional Belanda. Namun Orange bersikap dingin kepadanya, hingga akhirnya ia memutuskan membela tim nasional Indonesia, ulas media Malaysia tersebut. Crescencio Summerville sudah bermain di semua kelompok umur timnas Belanda. Namun hingga saat ini sang pemain belum pernah bermain di tim Belanda senior. Lanjutnya, media tersebut juga menilai jika Crescencio Summerville benar-benar bergabung dengan Indonesia, maka hal itu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Malaysia. Jika pemain yang bermain di Premier League itu resmi dinaturalisasi, ini menjadi sinyal bahaya bagi tim nasional Malaysia dan negara lainnya, terang Makan Bola.